Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, ala dibinimati tatimus salihat, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, yang karena Allah lah yang mempermudah kita, langkah kaki kita dari rumah, dari tempat kita kerja, dari mana-mana, Allah mudahkan langkah kaki kita untuk datang ke sini, ke gelarannya Muslim Vibes Balikpapan 2.0 gitu Mas Aryo. Ya benar Kang Femi, Alhamdulillah ini juga di penyelenggaraan di tahun yang kedua dari Muslim Vibes 2.0 dengan tema beri kesan baik. Beri kesan baik, dan sebenarnya ada mading ya untuk ditulis kesan baik, cuma Oh udah iya, penuh. benar udah penuh itu sampai nggak tahu tuh tulisannya apa lagi. Masya Allah. Ya Alhamdulillah Kang. Dan hari ini kita bakal ngobrol bareng bersama guru kita, Al-Ustadz Muhammad Abdul Twasikal, hafizahullah ta'ala. Tentang apa Mas Aryo? Tentang harta versus ilmu syar'i. Widih, kalau Mas Aryo milih yang mana? Ya? Milih yang mana, harta atau ilmu syar'i? Ilmu syar'i dong. Tapi harta banyak. Tapi ilmu syar'i dong, tapi harta banyak. Iya Ustaz. Iya, itu teorinya dia langsung disambung. Itu teorinya kata Ustadz. Ya, dan Kang sudah alhamdulillah sudah ada Ustadz di sini ya. Benar. Ini benar-benar baru berapa jam yang lalu landing. Masya Allah. Mungkin bisa disapa dulu kali Kang. Dengan pengorbanan yang luar biasa. Masya Allah. Ustadz, ahlan. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Udah lama gak ketemu Ustadz nih. Iya nih orang Bandung sampai Balikpapan. Masya Allah ya. Kami terakhir ngobrol sama Ustadz tuh ngobrolin apa Ustadz? Sekuler. Sekuler dan seputar duit kayaknya. Benar, seputar Masya duit Allah. waktu itu, Masya Allah. Dan Alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi sama Ustadz di Balikpapan, di kota yang berbeda, Masya Oke, Allah gitu. Kang sebelum mulai, mungkin kami ingin menyampaikan terlebih dahulu ucapan terima kasih. Oke. Oke, jazakumullah khairan kepada sponsor yang sudah mendukung kegiatan kita di Muslim Life Betul. 2.0 kali ini. Terima kasih kepada Kanas Kitchen, Sama- kemudian Risalah Harumain Tour and Travel, Borneo Pleasure. dan juga Miss Blue Car Wash. Oh, Sekali lagi terima kasih atas support yang sudah diberikan selama ini kepada Muslim Vibes. Semoga nantinya bisa terus support kegiatan lainnya di Balikpapan. Dan tentu saja semoga Allah ganti dengan pahala yang sangat banyak. Ya. Amin, insya Allah. Oke, kita ngobrol-ngobrol sama Ustadz nih, kita gaskan. Kalau bahasa Bandungnya gas. Iya, kita gas juga kok. Oh sama ya? Gas juga, cuman Masya ada Allah. gas 3 kilo. enggak, di bener. Gaskan juga. Oke, kita bicara tentang harta versus ilmu syar'i. Mungkin Iya, kita benar. langsung sama Ustadz nih. Ustadz, ini kadang-kadang apalagi anak muda Ustadz, kalau bicara harta sama ilmu syar'i, biasanya Oke. harta dulu Ustadz, baru ilmu syar'i. Ini sebenarnya gimana sih? Apalagi bicara tentang perjodohan harta dulu baru mikir ikhwannya itu baik atau tidak gitu. Benar. Iya, Yang biasanya lihat 2 digit. Nah, Waduh. itu baru diterima itu. Iya benar, itu kejadian itu nyata. Itu bukan Ustadz. kejadian, itu kenyataan, itu bukan Masya kejadian. Allah. Iya. Iya, Nah, Ustadz. silakan Ustadz bisa dimulai dulu mungkin terkait dengan ini ya mukadimahnya, Harta dan ilmu terkait syar'i. dengan apa yang mau kita bahas. Falyatafadhal Mas Ya, Qurra. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ini mohon maaf saya live kan sekalian ya. Live di mana Ustadz? Di Rumah Iso? Di Rumah Iso TV insyaallah. Nah, itu bisa disaksikan juga buat teman-teman ya. Yang saat ini mau menyaksikan di Rumah Iso Live. Ya. Baik, kita kalau membahas harta, kalau di masa silam itu diistilahkan dengan al-mal. Mal itu sesuatu yang punya nilai. Dulu di masa awal Islam, harta itu seputar emas dan perak. Maka kalau kita bicara tentang mal, itu pasti akan identik dengan emas, dengan perak. Ya, terus ini mengalami pergeseran makna. Pergeseran makna menjadi segala sesuatu yang punya nilai. Dari zaman ke zaman nanti akan berubah itu sampai saat ini pun nantinya harta itu mulai berkembang lagi. Sampai kita kenal ada istilah aset digital, situ ada kripto, ada NFT dan seterusnya.
dengan berbagai macam perselisihan para ulama di dalamnya. Ada yang bolehkan, ada yang punya perincian, dan ada yang tidak bolehkan sama sekali atau tidak menganggapnya sebagai harta. Itu kalau saat ini ya. Tapi kalau kita bahas tentang harta, ada salah satu bahasan yang paling bagus yang menurut kami ini patut dibaca oleh setiap yang mau mendalami ilmu syar'i. Karena ini dasar sekali di mana Imam Ibnul Qayyim itu membawakan di dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah ada sekitar 150 keutamaan ilmu, fadl ilmi, keutamaan ilmu. Di antaranya Imam Ibnul Qayyim itu menyampaikan nasihat dari Ali bin Abi Thalib kepada Kumail bin Ziyad. Beliau menyampaikan nasihat yang panjang, salah satu nasihat situ, dan ini yang diambil poin penting oleh Imam Ibnul Qayyim sampai beliau merinci hingga 40 poin. Padahal di dalam hadis Ali itu cuma disebutkan 7 poin. Ini menunjukkan kedalaman dari Imam Ibnul Qayyim, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau merinci sampai 40. 7 berkembang jadi 40. Yaitu pada kalimat al-ilmu khairum minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Baik. Saya mungkin sebutkan sisi yang dibahas oleh Ali bin Abi Thalib terlebih dahulu, yang nanti akan dikembangkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Di antaranya Imam Ali bin Abi Thalib itu mengatakan al-ilmu yahrisuka wa anta tahrisul ma'ala. Ilmu itu menjagamu sedangkan harta itu mesti engkau jaga baik-baik. Kalau enggak dijaga bisa hilang. Berarti dari sisi ilmu dengan harta di sini sudah ada sisi perbedaan. Ilmu itu jaga kita. Kita mau kemana-mana, ya ilmu itu yang jaga. Oh, saya tidak boleh lihat yang ini, saya boleh lihat yang itu. Oh, yang ini halal, oh yang ini haram. Oh, yang ini ada aturannya, ini bebas bagi saya. Ilmu itu jaga kita di situ. Terus sedangkan harta, saya bawa HP, ya pasti saya masuk toilet, ya saya akan ikut bawa itu. Kenapa saya nggak taruh di luar dulu? Apa yang terjadi kalau taruh di luar dulu? Hilang, Ustaz. Gaib. Di Balikpapan sama ya? Iya. Balikpapan sama ya? Ya bisa jadi kadang Ustaz. Bisa jadi. Iya. Bandung sama? Oh pasti. Pasti, pasti hilang. Gitu. Saya taruh di luar untuk maksud ini biar nggak jatuh nyemplung di dalam. Kenapa saya bilang nyemplung di dalam? Karena bisa jadi orang salah taruh masuk dalam toilet tadi ya. Akhirnya jadi masalah juga. Ya taruh di luar, itu pun nggak mungkin. Maka dia mesti pegang harta itu baik-baik, apalagi hartanya itu mahal. Hartanya itu begitu berharga. Ya. Itu poin yang pertama. Terus poin yang kedua, Imam Ibnul Qayyim katakan dari perkataan Ali bin Abi Thalib ini, al-ilmu yasku alal infaq wal mal tangkusuhu an-nafaqah. Ilmu itu kalau kita infakkan akan terus bertambah. Cara infaknya ilmu di penjelasan Imam Ibnul Qayyim itu ada dua. Infaknya ilmu yang pertama itu dengan diamalkan. Terus yang kedua dengan diajarkan pada orang lain. Yang pertama tadi apa? Diamalkan. Kemudian yang kedua diajarkan pada orang lain, didakwahkan sebagai bahan nasihat. Kalau diamalkan biasanya ilmu lebih nancap daripada sekadar teori saja. Sama juga kalau didakwahkan juga demikian. Orang yang sudah mengamalkan ilmu tadi kemudian dia itu sampaikan ke yang lain, itu lebih mudah daripada ilmu ini bertentangan dengan apa yang dia omongkan. Dia ketika ucapkan ini agak sulit keluar gitu. Atau dia ubah-ubah kalimatnya ya supaya membenarkan dirinya yang sebenarnya salah dalam hal itu. Maka ilmu yang baik itu
ilmu yang diamalkan, maka akan penyampaiannya tulus. Penyampaiannya dia akan sampaikan apa adanya. Ya. Maka itu cara menginfakkan ilmu. Dengan cara seperti ini, maka dalam hadis sebutkan al ilmu yazku alal infaq. Ya, ada penjelasan dari Imam Al-Qayyim di sini. Ilmu bertambah dengan diamalkan, sedang harta itu berkurang setiap kali diinfakkan. Zakal ilmi dengan dua jalan, mengajarkan dan mengamalkan. Terus wal mal tangkusuhu an-nafaqah. Sedangkan harta itu kalau dikeluarkan, maka harta tersebut akan tangkus, akan berkurang. Dikeluarkan lagi berkurang, dikeluarkan lagi berkurang, dikeluarkan lagi berkurang. Itu sisi bedanya ilmu dan harta. Ilmu nambah terus ketika dikeluarkan tuh. Kalau harta tadi dikeluarkan kurang lagi, kurang lagi, kurang lagi. Bisa habis nggak? Bisa. Terus yang ketiga, al ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ilmu itu jadi hakim. Sedangkan harta itu jadi mahkum alaih, jadi objek yang kena hukum. Saya ulang, ilmu tadi jadi apa? Hakim. Jadi mau tahu ini halal, ini boleh, ini tidak. Itu dari ilmu. Yang dihukumi apa? Yang dihukumi itu ya harta. Harta jadi objek. Yang dikenakan hukum, ini halal, ini haram. Jadi kalau lihat dari sisi kekuatan di sini, ilmu lebih tinggi daripada harta. Karena ilmu posisinya jadi hakim. Jadi subjek. Terus nanti kalau ada harta, ya, dia putuskan nih, ini harta sengketa, ini halal bagimu, ini enggak halal bagimu. Kamu nggak boleh ambil ini karena itu bukan hakmu, ini hakmu. Misalnya kalau terjadi persengketaan dalam hibah, dalam wasiat, dalam waris, kayak gitu. Misalnya ada, sering terjadi, ini tadi saya ada yang nanyakan tentang anak adopsi misalnya. Ustaz, ini suami istri ini, keduanya itu punya anak adopsi, tidak punya keturunan. Terus dia bawa ke notaris, dia ingin buat surat kalau meninggal dunia, semua hartanya tadi itu biar jatuh pada anak adopsi ini. Saya balik nanya, itu punya saudara atau tidak? Kalau dalam bahasa Jawa itu ya, sedulurnya ada atau tidak? Kalau ada saudara-saudaranya, kenapa milih anak adopsi ini? Pertanyaannya, anak adopsi ini orang dekat apa orang jauh? Orang jauh, Ustaz. Hah? Ada nasab? Tidak. Enggak. Enggak ada nasab di situ. Enggak nyambung. Dari sisi waris, berhak dapat waris? Tidak. Masih ada saudara, ya kenapa mikir yang ini? Saya berikan logika ketika itu. Coba bayangkan aja, masa sedari kecil ya si suami istri ini punya saudara-saudara. Main bareng. Sudah besar, kalau sakit dijenguk saudaranya. Kalau ada hajatan, mau nikahan, saudaranya ikut bantu, ikut nyumbang. Ternyata sudah turut serta dalam seperti ini. Kemudian ketika meninggal dunia, harta jatuh semuanya ke orang lain. Coba logikanya di mana ini? Kan nggak ada nyambung hubungan dengan saudara di situ. Kekuatan silaturahim nggak ada. Itu sayang banget itu. Saya bilang ketika itu, ya selesaikannya cuma dua cara aja kalau anak itu mau dapat. Yang pertama, hibah.
Hibah ketika hidup, harus selesai ketika hidup. Terus yang kedua, wasiat. Karena wasiat boleh selain pada ahli waris. Namun tidak boleh lebih dari sulus, tidak boleh lebih daripada sepertiga. Tetap 2/3 jatuh ke saudara-saudaranya lagi. Kalau hibah masih mungkin. Tapi hibah harus diselesaikan ketika hidup, harus qobet, harus serah terima juga ketika hidup. Tapi Ustaz dia mau ngurus ini, sudah biarin aja. Yang penting sudah ada aturan, kalau dalam Islam itu sudah mengatur seperti itu. Itu contoh, sengketa kayak gini, ilmu itu hukumi. Dengan memahami apa? Dengan memahami hibah bagaimana, wasiat bagaimana, waris seperti apa. Nanti sesuaikan zaman lagi, ya, objek mulai berubah lagi ini. Di Balikpapan, ya, transaksi-transaksi sekarang macam-macam nih. Ada yang cash, tapi kayaknya cash sudah semakin berkurang. Ya, sekarang mau transaksi ada pakai QRIS, ya, cuma pakai barcode saja, di scan. Kemudian ada juga yang menggunakan dengan cara menggunakan dompet digital. Dompet digital paling nomor 1 ya GoPay, terus OVO, terus Dana, ya, dan seterusnya. Sekarang Shopee Pay juga sudah ada saldonya di situ, ya kan? Objek berubah lagi tuh sesuai dengan zaman. Dimana objek ini tidak ada di zaman dulu. Kita sebelum pandemi itu nggak kenal ini dengan dompet digital, itu nggak kenal. Ketika masa pandemi, ya, itu semakin berkurang untuk penggunaan cash langsung dikarenakan pandemi, terus ya ditakdirkan kita sekarang dengan menggunakan seperti itu. Namun dalam masalah kontemporer, ya, sudah hal biasa kalau itu berbeda. Ya, nanti ada yang membolehkan, ini terutama problemnya ini, akad yang ada pada dompet digital ini apa? Apakah dengan dianggap sebagai kordon karena utang piutang, atau kawadiah itu sebagai titipan, ataukah bisa dianggap itu sebagai sorof? Sorof itu artinya uang kita di situ, uang cuma berubah jadi uang digital. Nah, memahaminya butuh pemahaman tertentu dulu di sini. Yang jelas kalau pembahasan kontemporer mungkin kita patokannya adalah, ya, ini kadang pemahaman tekstual, pemahaman harfiah yang dipertimbangkan, ada juga pertimbangan maqasid, ya, maksud tujuan juga yang dipertimbangkan. Ya, kadang kita bisa maklumi itu dikarenakan Nabi SAW juga pernah memaklumi sahabat yang menyikapi kalimat beliau ketika selesai dari perang Ahzab, perang Khandaq. Bani Quraidah itu berkhianat. Maka untuk menjaga rasa aman pada Nabi SAW, Nabi SAW bilang, ayo sana Bani Quraidah itu kita serang itu. Karena mereka orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah dekat dengan Nabi SAW. Kalau ini tidak ditindak karena sudah berkhianat dalam perang Ahzab, padahal seharusnya mereka itu tidak boleh membantu orang-orang kafir, ya. Namun ketika itu mereka turut membantu. Kemudian Nabi SAW katakan, ya, la yusolliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang di antara kalian itu sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Sebagian sahabat pahaminya pokoknya kita sholat asar itu on time di awal waktu, ya, yang penting nanti kita sampai di Bani Quraidah. Sebagian sahabat memahaminya sholat asarnya di Bani Quraidah, jangan sholat asar sebelumnya, itu maksud Rasul tuh. Namun ketika dua kelompok ini jalani masing-masing, yang satu sholat asar sebelum sampai Bani Quraidah, yang satu sholat asar itu di Bani Quraidah, Nabi tidak menyalahkan yang pertama, Nabi SAW tidak menyalahkan yang kedua. Yang satu pahami tekstual harfiah, yang satu pahaminya maqasid, maksudnya. Dari Nabi itu bukan itu, kita tetap sholat asar pada waktunya, sampai Bani Quraidah juga tetap nyampe. Maka wajar di dalam pandangan, misalnya kita bahas ke dalam masalah fikih, satu dalil pun itu bisa pemahamannya macam-macam. Ya. Nanti untuk hadis, untuk ayat misalnya, surat Al-Maidah ayat 6, lamastumun nisa, ada yang memahaminya jima, ada tafsirannya juga pokoknya sekadar menyentuh perempuan. Akhirnya ya dalam kalangan Syafi'iyah menyentuh perempuan sekadar nyentuh saja wudunya batal.
ya dalam mazhab yang lainnya seperti Hambali ya menyatakan tidak batal. Ya, satu teks itu. Ada yang pahami harfiahnya, ada yang pernah pahami maksudnya juga. Dan juga ada perselisihan riwayat tentang ini. Maka kalau kita bahas ke masalah modern tadi, maka dianggap wajar-wajar saja. Oh, ada ustadz yang nyatakan akadnya tadi di dalam dompet digital itu dianggap sebagai kordon karena uang kita di dalam dompet digital itu dianggap dipakai oleh pihak dompet digital sehingga statusnya kita pinjamkan, maka ketika kita pinjamkan tidak boleh ada untung di situ yang kita raih. Free ongkir nggak boleh manfaatin, terus Diskon. apalagi cashback tidak boleh dimanfaatin, ya ada keuntungan itu tidak boleh dimanfaatin. Tapi juga ada yang menganggap itu sebagai wadiah, titipan. Tapi kalau saya sendiri lebih cenderung pada pendapat ini sebagai sorof, dikarenakan uang tersebut berubah jadi uang digital. Uang digital itu apa? Masukkan ke dalam dompet digital, kita transfer 100.000 plus. Admin. Kalau beda bank ada apa? Ada admin, Ustaz. Ada biaya admin. Biaya admin kenapa? Karena biaya transfer. Oke. Itu bukan tambahan itu karena biaya transfer. Maka saldonya tetap 100.000 ya 100.000. Itu jasa Ustaz ya? Ya biasa transfer. Maka masuk 100.000 itu jadi uang digital, uang elektronik istilahnya, electronic money. Terus setelah itu kita pakai mau bawa kemana-mana. Saya mampir ke stand di sini misalnya, ke venue di sini, saya bawa itu, kemudian tinggal saya scan, berkurang tuh sesuai dengan saya belanja. Saldonya bisa habis nggak? Bisa. 100.000 saya masukkan tadi bisa jadi nol nggak? Bisa. Namun di rekening bank tidak bisa. Rekening bank nggak bisa. Betul nggak? Betul, Ustaz. Rekening bank ada sisa nggak? Harus ada sisa. Tapi dompet digital boleh jadi nol. Dia sudah menunjukkan bahwasanya itu dompet yang dibawa kemana-mana. Sudah beralih ke situ. Kalau di bank boleh taruh 1 miliar. Di dompet digital 2 juta saja. Itu dompet, sama seperti dompet. Gak mungkin Mas Femi itu bawa uang, dia bawa uang dalam dompetnya 1 miliar, gak mungkin. Bisa tewas dari itu keluar dari sini kalau orang tahu. Dibegal. Wah, bukan dibegal lagi, itu habis semuanya. Duitnya habis, dianya habis, gitu. Nggak ada sisa. Nggak mungkin. Maka nggak mungkin dompet digital itu. Terus buktinya itu tidak dipakai apa? Tidak mungkin dipakai karena password yang tahu itu cuma si pengguna. Betul. Pihak GoPay tidak tahu. Saya kasih password 1234. Yang punya GoPay tahu? Tidak tahu. Tanya ke dia. Kamu mau buka ini bagaimana? Cuma saya yang bisa buka sendiri kok. Maka bagi saya sudah terang sekali seperti ini. Ya, silakan nanti saya dikritik. Iya. Tapi Ustaz kadang-kadang nih kalau kita orang awam kan banyak sekali yang masuk ke kita fatwa-fatwa ini boleh atau tidak boleh. Ya Itu gimana? tergantung sampainya ilmu. Oke. Oh. Ilmu kita bagaimana gitu. Pemahaman dalil. Dan ini kalau mau telusuri lebih jauh itu ada di namanya PBI, Peraturan Bank Indonesia, yang mengungkap bahwasanya pihak dompet digital tidak boleh gunakan uang itu. Itu sudah jadi regulasi. Regulasi ini nggak boleh disalahi atau disalahi oleh pihak dompet digital. SOP-nya udah jelas Ustaz ya? Sudah jelas. Tertulis di dalam PBI, sudah ada di nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Masya Allah. Jadi bagi saya sudah terang. Itu. Walaupun dulu saya nganggap itu kordon. Ya, dulu saya nggak pakai, sekarang saya pakai terus. Ya, karena misalnya ada yang jadi pengguna Apple, dulu Apple itu cuma bergantung kartu kredit. Betul. Sekarang sudah bisa pakai GoPay, ya sudah bisa pakai Dana, ya itu langsung potong dari saldonya. Maka itu sudah jadi solusi, dia tidak pakai kartu kredit lagi. Ya, seperti itu. Baik, itu contoh saya jelaskan. Ilmu itu hakim, sedangkan harta itu mahkum alaih, yang dihukumi. Walaupun dalam masalah penghukuman ini, dalam masalah harta nanti beda-beda. Ya.
Yang tadi saya contohkan hadis, menyikapi hadis la yusolliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Terus, ini masih boleh lanjut ini? Yang keempat Ustaz. Empat Sudah keempat. sekarang, poin keempat. Saya lanjut dulu ini ya. Masih perkataan Ali lagi. Wa mahabbatul ilmi dinun yudanu biha. Mencintai ilmu itu bagian dari agama. Di antara bukti mencintai ilmu, ilmu didengar, ilmu dipahami, ya senang untuk dengar kajian, ya kalau itu berupa tulisan, senang baca tulisan. Kadang bisa di-save juga, kalau di media sosial bisa di-save. Ya, kalau kita bisa nyatet tuh dalam buku. Dan itu bagian dari ibadah. Makanya para ulama itu punya ilmu yang tersimpan. Mereka punya catatan-catatan tentang ilmu tadi. Makanya kayak Imam Ibnu Qayyim menulis kitab Miftah Daris Sa'adah dengan kelengkapan yang luar biasa tentang ilmu itu baru satu bahasan dari buku beliau. Beliau dalam salah satu perjalanan safarnya itu ya, menulis kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad beliau tulis itu tentang sirah sebenarnya. Tentang perjalanan hidup Nabi SAW dengan mengambil ini pelajaran, ini tentang pelajaran wudhunya Nabi, tentang sholatnya. Nanti ada tentang masalah Tibun Nabawi juga di situ. Beliau menulisnya dengan hafalan saja, tidak membawa literatur dalam perjalanan safar tuh. Nggak ada kayaknya orang zaman ini, nggak ada kayaknya. Yang ada pakai AI nanti di sini. Pakai chat GPT aja. Nah, baru mau ngomong tadi chat GPT. Pakai chat GPT aja itu. Iya kan? Sekarang coba cari chat GPT itu, gampang sekali. Iya. Kalau Imam Ibnu Qayyim selesaikan tuh dalam satu kali perjalanan safar. Kitab Zadul Ma'ad kalau diterjemahkan itu sekitar 5 jilid. Ya, terjemahannya ada. Terus berikutnya lagi, al-ilmu al-alim al-ilmu yaksibul alim at-ta'a fi hayatihi. Dikatakan di sini ilmu itu menjadikan orang yang memilikinya menjadi seorang yang ditaati semasa hidupnya dan disebut dengan kebaikan setelah matinya. Wa jamil hudusati ba'da mautihi. Jadi ketika hidup ya, orang yang memilikinya itu kalau ada yang dengar dia sampaikan ilmu, sampaikan hukum A, hukum B, ya ini seorang alim didengar, ya orang mau patuh pada dia. Asalnya yang sampaikan seorang alim. Pakai bahasa yang jelas. Bukan bahasa semut. Siapa ya? Ada Ustaz? Ada. Makoli Ustaz. Iya. Saya pun itu sebenarnya nggak paham itu. Ini cerita gimana? Kemarin ini kok bisa gitu ya? Dan ada aja Indonesia ini ya. Ya di Indonesia itu ada yang aneh-aneh itu banyak aja gitu. Ilmu tadi disampaikan, orang kalau dengar dia ditaati itu semasa hidupnya. Jadi kalau ulama dia sampaikan A sampaikan B, ya hukum A hukum B, ya kemudian orang awam dengar itu, oh dia tahu ini seorang ahli ilmu yang nyampaikan, ya mau ngikuti itu semasa hidupnya. Ketika meninggal dunia, ya dan disebut-sebut nanti ketika meninggal dunia disebut-sebut tuh kebaikannya, orang ini kayak gini, orang alim ini luar biasa, orang ini karyanya seperti ini gitu. Sedangkan kalau harta, kalau orang meninggal dunia, harta ditinggalkan gitu saja. Tadi bahkan yang saya sebut malah jadi sengketa. Malah jadi masalah. Orang bisa cekcok gara-gara harta tuh. Sampai orang tua itu kalau ada yang mau meninggal dunia dia sudah khawatir tuh. Aduh besok anak-anak saya itu gimana ya dia. Akhirnya sebagian orang tua ketika mau meninggal dunia dia buat wasiat. Saya punya anak 3, ini nanti dapat sawah sana, yang ini dapat sawah situ, ini dapat sawah situ. Gak tahu kalau di Balikpapan apa yang dibagi, kalau di Jawa sawah. Tanah biasanya. Tanah ya. Tanah, rumah. Rumah gitu ya. Sana sudah tentukan nih sawah-sawahnya. Orang tua dia bingung, ini hartanya nanti mau diapain nih?
Dia bingung kalau dia tidak bagi ketika hidupnya nggak mau kayak gini, besok anaknya cekcok. Iya. Padahal kalau kita mau lihat dalam syariat Islam itu, Allah Subhanahu wa taala itu mengatur di dalam pengantar atau di awal dari ayat yang membicarakan tentang waris di surat An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum. Allah wasiatkan untuk berbuat baik kepada anak-anak kalian, yaitu dari harta pusaka. Allah wasiatkan untuk pembagian harta pusaka tadi, itu pembagiannya adalah Allah yang atur. Kenapa Allah yang mengatur untuk pembagian ini? Karena Allah tahu Allah itu adil. Sedangkan kalau manusia untuk memikirkan seperti ini, manusia kalau pikirkan harta seperti ini, dia bagi, dia pakai perasaan. Ini anak pertama nih. Ini anak kedua. Orang tua tinggal di Balikpapan. Yang ngurus anak kedua. Anak pertama di Bandung. Nggak kasih nih. Paling cuma dikasih ini aja. Karena ini yang ngerawat. Perasaan, Ustaz. Perasaan. Padahal ini anak nggak? Anak. Ini anak juga nggak? Anak juga. Ini anak pertama, anak kedua. Kan nggak bisa dihapus anak itu. Ya. Walaupun orang tuanya pisah, status anak tetap ada atau tidak? Ada. Orang tua membagi tidak adil. Kalau bagi kayak gini, insya Allah setelah itu ribut. Ribut dong. Insya Allah. Pasti iri yang di Yakin Bandung, itu. Ustaz. Iya. Wah, Bandung langsung pulang ke Balikpapan. Langsung itu. Kak, Dek, kemarin kamu yang dapat ya? Kok saya nggak dikasih? Ribut, berantem. Kakak adik. Jadi perang Badar yang kedua. Kok bilang perang Badar? Perang Badar kan perang antar saudara tuh. Saudara. Jadi lagi itu perang Badar di sini. Baku hantam, bisa sampai baku bunuh nggak bisa. Duit. Maka Allah putuskan, Allah yang bagi. Terus orang tua tadi gimana? Orang tua meninggal aja. Terus baginya, yang gak usah mikir, yang bagaimana? Allah sudah ada dalam ayat. Sudah ada dalam surat An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, An-Nisa 176. Sudah jelas. Punya anak laki, anak perempuan, lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki dapat 2 kali daripada anak perempuan. Jelas atau tidak ini? Jelas. Harta peninggalan, kayaknya kalau hanya 3 juta insya Allah nggak ribut ya. Nggak ribut ya, nggak jauh-jauh pulang. Tiket sudah habis dari Bandung ke sini sudah habis. Kayaknya nggak kurang seru. 3M aja ya? Waduh. Ya 3M aja. Ya 3M. Ya. Daripada bilang 276. Ini lagi ya, enak lagi. Terlalu banyak ya? Terlalu banyak. Iya, terlalu banyak. 3M cukup ya? 3M cukup, Ustaz. Tadi anak laki, anak perempuan. Satu-satu nih. Laki-laki dapat 2, perempuan apa? 1. Berarti jumlah berapa? 3. Laki-laki 2 jatah, perempuan 1 jatah. Berarti laki-laki dapat berapa? 2 miliar. Ustaz. 2 miliar. Perempuan? 1 miliar. Pertanyaannya, Mas Femi, kenapa laki-laki dapat lebih banyak? Karena Ustaz ujung-ujungnya yang perempuan minta ke laki-laki. Oh gitu. Nah, coba saya tanya di sini aja deh. Kenapa laki-laki lebih banyak? Dapat hadiah nggak nih? Dapat hadiah lah. Quran. Boleh. Dapat. Oh ada. Silakan. Ada. Ntar. Ada samperin, ada tim. samperin. Kang. Alasannya Oh, bukan ada karena mikrofon. ayat ya. Betul. Alasannya hikmahnya apa? Itu tadi. Antum. Betul. Mas Dimas, maaf ini. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah, Ustaz. Dari mana Pak? Dari Balikpapan, Oh Balikpapan sini, dekat ya? dekat. Nah, berapa kilo dari sini? Rumah kontrakan dekat, Ustaz. Oh Di belakang dekat, sini. ya 3 juta nggak habis lah tadi. Iya, silakan. Tapi Ustaz, tadi pertanyaan kenapa Laki-laki ya, lebih banyak jatahnya daripada perempuan. dari perempuan? Karena Iya. laki-laki punya hak menafkahi, kalau wanita punya hak kalau laki-laki punya kewajiban menafkahi Menafkahi siapa? istri, Istri siapa Pak? istrinya sendiri, Ustaz. Kalau perempuan
dia punya hak dinafkahi seperti Oh itu. Ustaz. gitu. Berarti kalau perempuan dapat waris untuk siapa? Untuk dirinya, Dirinya sendiri. Kalau suami? untuk istri dan keluarganya. Oh berarti bapak nggak dapat? Dapat Ustaz, karena Iya punya enggak, kewajiban dulu, karena tadi. dulu. Berarti kalau tadi bapak dapat 2M, berarti bapak nggak pegang 2M tadi, langsung kasih ke istri. Iya. Enggak, Ustaz. Enggak, Jadi, bagaimana? Diterima dulu. Diterima dulu, terus? Karena si laki-laki ini punya kewajiban. Jadi dia punya kewajiban atau punya beban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Iya, Sedangkan- gini aja saya nanya. Kalau bapak dapat 2M, 2M-nya dikemanain? Untuk istri semua? Enggak, Ustaz. Terus? Ya untuk saya Istri saya dikasih terima, berapa? Saya terima lah, kemudian istri sesuai dengan kebutuhannya, Ustaz. Anak Oh, sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kebutuhan Proporsional. istri 2M berarti dikasih 2M. Habis juga dong Tat. Iya gitu. Proporsional, Ustaz, kebutuhan. Habis sesuai itu dengan suaminya kebutuhan. gantung diri. Baik, berarti kesimpulannya apa? Kenapa laki-laki dapat lebih banyak? Dia punya kewajiban menafkahi, Ustaz. Karena beban hidupnya lebih banyak. Setuju nggak? Setuju. Mau saya kasih bukti, beban hidupnya lebih banyak. Betul, Ustaz. Oke, mana jomblo di sini? Jomblo. Mas Joko. Iya, Mas Ustaz. Joko. Jujur aja, atau saya mau tebak nanti ini. Ayo Mas Jomblo, Joko. Enggak. Mana Mas Joko. jomblo ya? Kayaknya di tengah itu mungkin. Bu, ngaku toh. Jomblo itu kan? Iya kan? Nah. Iya, tadi saya sudah menebak kamu. Maju sini. Tuh. Ayo sini. Sini dapat hadiah. Ini ada buku ini, Gadis Desa yang Kupingan. Ah. Masya Allah. Nah, langsung dari Ustaz. Masuk, Masya Allah. masuk. Tapi versimu nanti beda lagi, jangan ini. Ya. Wah. Hakim namanya ya. Ingat Hakim nanti ya. Hakim. Iya. Sudah dipromokan itu. Ya, Mbak Siti. Mbak Siti, Ini silakan ada Mbak Mas Siti. Joko namanya Hakim. Oke. Kenapa saya bisa tebak dia ini jomblo coba? Kenapa, Ustaz? Tadi Pak siapa tadi namanya? Pak, tadi nama siapa Pak? Pak siapa? Ardiansyah ya? Ardiansyah. Ardiansa, Ustaz. Coba lihat, face-nya Pak Ardi dengan Mas Joko ini beda banget. Mas Joko ini kelihatan karena nggak ada beban hidup. Seger ya, Tat, Oke. seger. Seger. Pak Ardi bebannya sudah kelihatan banyak. Ya. Bebannya istri Coba satu, lihat anak dua. Pak Ardi 20 tahun yang lalu dengan sekarang beda sekali lihat fotonya Benar, itu. benar, benar. Beda nggak Pak? Beda, Ustaz. Beda. Bebannya banyak ya bebannya ya. Banyak banget, Ustaz. Oh, banyak banget. Dan malam hari ini kayaknya dia mengeluh dengan beban yang banyak itu. Datang sama siapa ini? Datang sama anak dan istri, Ustaz. Oh, Ada, biar istri. didengar, Ustaz. Istri pertama, Anak Ustaz. berapa Pak? Istri pertama, kedua belum ada. Oke. Ih, berani banget Oh, ngomong iya. asli. Ada istrinya, Tat. Salah. Ada istrinya, Tat. Iya, pasti di pulang nih Pulang habis itu. susah. Pasti. Sudah siap tidur di luar? Siap, Siap. iya. Sudah disuruh siapin koper itu. Sudah tak? Sudah jelas ya? Oke. Jelas, Imam Ustaz. Ibnu Katsir katakan kayak gitu. Kenapa laki-laki dua bagian daripada perempuan, beban laki-laki lebih banyak? Ya tadi itu dia mikir istrinya, mikir anaknya, belum lagi mikir anak putrinya besok nikah. Orang tuanya mikir lagi tuh. Beban semuanya. Sedangkan perempuan, ya tadi seperti kata Pak Ardiansa tadi, ya dia dapat untuk dia. Dia mikir suaminya enggak, terserah dia. Dia enggak mau kasih suami, ya itu harta dia. Betul enggak? Betul. Oke. Maka kalau masalah hukum seperti ini tidak dipahami, yang tadi saya sebut, setelah meninggal malah jadi cekcok itu gara-gara harta. Padahal syariat sudah ngatur. Kenapa syariat ngatur? Kenapa Allah ngatur? Dikarenakan manusia kalau bagi itu enggak adil. Coba aja, mau dibagi adil bagaimana? Coba dibikin sama laki-laki dan perempuan tadi. Uang perempuan bebannya nggak kayak laki-laki. Kalau mau dihitung-hitung tadi laki-laki dua bagian, karena dipakai itu nanti untuk yang lainnya lagi, bisa jadi sama tuh sisanya dengan si perempuan. Adil tuh syariat mikir. Liza karimislu hadil unsayai. Pernah juga kejadian di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada seorang sahabat itu dia meninggal, namanya Sa'ad. Kemudian dia punya anak putri. Lalu si Sa'ad ini dia punya saudara-saudara lagi. Berarti anak putri ini panggil paman. Saat meninggal, hartanya semua itu diambil oleh hartanya Sa'ad ini diambil oleh paman-paman dari anak-anaknya ini. Tapi memang cuma anak putri aja.
Kemudian turunlah ayat tentang waris tadi, An-Nisa ayat 11, ya. Kesimpulannya Nabi SAW suruh membagi kepada anak putri ini 2/3. Nggak boleh diambil paman semuanya. Tapi dalam kasus ini pamannya ngambil semuanya. Ya nggak adil banget. Anak lebih dekat loh. Anak darah daging sendiri loh. Orang tua itu pikirkan anak. Kalau dengan saudaranya, ya kadang dia ingat, kadang tempatnya jauh, kadang jarang ketemu, jarang ngumpul. Tapi anak pasti dia mikir terus. Masa yang meninggal ini anaknya nggak dapat walaupun itu anak putri? Maka syariat selamatkan ya anak perempuan ini dengan adanya ayat waris tuh. Jadi jangan dikira nggak adil di syariat Islam. Adil banget. Perempuan diagungkan dalam hal ini. Dan perempuan dikasih jatah pasti di situ. Makanya dia masuk ashabul furud, jatah pasti. Karena dia dapat kalau anak perempuan 2 atau lebih, maka dapat 2/3. Tinggal dibagi dengan jumlah anak perempuan selama tidak ada anak laki-laki. 2/3. Jatah pasti. Gak boleh ada yang ngambil jatah ini, gak boleh. Makanya kalau bagi waris itu cari dulu orang yang dapat jatah pasti. Oh anak perempuan nih cuma bersendirian gak ada anak laki-laki. Dapat tuh 2/3. Oh ada ayah, ya dapat 1/6. Oh ada suami meninggal, ada istri dapat 1/8. Jatah pasti semuanya. Sisanya nanti cari yang belum ada. Cari yang belum dapat dari keluarga dekat. Ini dahulukan yang laki-laki. Syariat ngaturnya luar biasa. Nah kalau kita balik tadi, ya kalau ilmu itu ditinggalkan, dampaknya baik. Karena orang masih ingat ilmu itu, masih dikenang, ya masih disebut-sebut, apalagi dia punya karya tulis. Tetapi kalau harta, kalau jadi amalan jariah selamat. Tapi kalau harta itu cuma ditinggalkan gitu saja, apalagi anak-anak itu tidak tahu aturan, cekcok yang ada. Jadi masalah Ustaz ya? Hah? Jadi masalah ya? Jadi masalah. Maka itu dari sisi ilmu dengan harta saja sudah berbeda di situ. Juga kata Ali bin Abi Thalib, saya masih lanjutkan. Wasani'atul mali tazulu bizawalihi. Apa yang dihasilkan oleh harta akan hilang bersama kemusnahan harta tadi. Sudah harta tadi itu habis, sudah. Harta tadi itu dipakai, ya sudah. Beda kalau harta tersebut dipakai tapi untuk amal soleh. Masih ada bekas di situ. Dipakai untuk wakaf. Dipakai untuk memberi makan kepada orang-orang yang butuh. Masih ada bekas. Wakaf kan sifatnya adalah untuk umat. Jadi harta ditinggalkan untuk umat, dipakai untuk umat. Seperti misalnya ada yang mau wakafin tanah untuk bangun masjid. Tanahnya dipakai untuk umat. Tanah ini nggak boleh jadi sengketa lagi dalam waris, nggak boleh. Karena sudah tanahnya untuk umat. Terputus ya Ustaz. Terputus semua itu. Sudah nggak bisa lagi diambil oleh ahli waris, tidak bisa lagi ahli waris itu jual, nggak bisa lagi dia miliki karena sudah untuk umat. Itu beda. Tapi kalau cuma dipakai saja habis-habis sudah. Terus satu lagi kata Ali bin Abi Thalib, mata khuzanul amwali wa hum ahya wal ulama'u baquna fi baqi'id dahr. Orang yang menumpuk harta mati walaupun dia jasadnya itu hidup. Seolah-olah dia dalam keadaan mati. Alias namanya orang-orang itu nggak tahu ini siapa. Karena dia cuma numpuk aja. Dan para ulama itu akan tetap bakun, akan tetap ada walaupun jasadnya sudah musnah. Tapi sifat-sifat teladannya masih ada. Masih ada dalam hati-hati umat manusia. Imam Nawawi itu jasadnya sudah meninggal. Karyanya masih ada. Orang itu masih baca di masjid-masjid itu Riyadhus Shalihin. Di majelis ilmu ustadz bahas di Riyadhus Shalihin. Para ulama buat syarah untuk kitabnya Riyadhus Shalihin tadi itu.
Jasadnya Imam Nawawi di mana? Sudah nggak ada, itu Imam Nawawi sudah meninggal tuh. Tapi ilmunya tetap bakun, ilmunya tetap ada. Sumbernya dulu diambil. Sumber ilmu itu dari mana? Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, berarti sumber ini yang dipegang. Kalau sumbernya jelas, ilmunya insya Allah benar. Jadi tidak ada ilmu yang keliru dalam Al-Quran dan Sunnah, nggak ada. Oke. Boleh. Terus yang kedua, lihat dia nyampaikan. Karena ilmu dalam Al-Quran dan Sunnah ini perlu ada yang transfer ke kita. Yaitu guru-guru kita. Guru-guru kita ini sampaikan dengan benar dan pemahaman yang benar ataukah tidak? Kalau dia sampaikan dengan pemahaman yang benar, cara yang benar, maka tidak mungkin keliru lagi di situ. Itu syarat pokoknya. Mana lagi yang bingung? Oh, sudah cukup Ustaz. Cukup. Cukup Ustaz. Berarti dari sumbernya tadi dan siapa yang nyampaikan. Apa yang nyampaikan Ustaz? Oke. Jazakallah Itu ya? Ya. Allah barik fiik. Nanti ambil ini, versi ya? Iya. Nah. Izin sebelum dilanjutkan pertanyaan, ini ada informasi terkait dengan ada kendaraan plat KT 1182HM, mohon untuk bisa dipindahkan terlebih dahulu karena menghalangi jalan. Sekali lagi, plat KT 1182HM bisa dipindahkan terlebih dahulu. Ya, selanjutnya mungkin ada dari Umahat ada? Ada? Silakan bisa langsung. Ya, silakan. Oh, ini. Ada. Oh ya, ada. Fadhol. Iya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustadz Abdul Twasikal di Balikpapan. Nama Ana Juzu Mudafa, mungkin remind sedikit, Ana pernah hadir di kajian Ustadz di Kedaton di Kota Gede. Masya Allah, Allah barik fiik. Silakan Bu. Pertanyaan yang tadi Ustadz mengenai tadi ya harta tadi ya, memang harta ini memang sedikit banyak mempengaruhi kehidupan kita ya Ustadz, apalagi harta waris tadi. Iya. Makanya kalau paling mudah Bu, biar nggak sengketa kayak gini Bu, nggak usah punya harta aja Bu. Betul Ustadz, bukan harta saya yang saya ceritakan Ustadz. Jadi kalau tadi ibunya simpulkan sengketa sekali. Paling mudah apa? Nggak usah punya harta, nggak usah punya duit. Itu selesai semuanya itu. Iya betul nggak? Benar. Ustaz. Betul. Hilang masalah Ustaz ya? Hilang masalah. Tapi yang nggak tahu nanti berikutnya lagi dia. Ada masalah baru. Iya. Ada masalah baru. Ya, lanjut Bu. Iya, ini memang bukan harta saya sih Ustadz kan Iya. gitu. Cuman saya mendengar kebetulan orang yang dekat dengan saya kan gitu. Ya. Ini harta waris dibilang harta waris jelas kan gitu karena apa namanya harta itu dibagi rata, mau perempuan mau laki-laki itu ternyata dibagi rata gitu Oke. Ustadz. Jadi begitu saya mendengar gitu karena ini masih ada untuk apa hubungan keluarga, saya mendengar walaupun saya tidak dapat bagian ya Ustadz di dalam situ. Jadi saya sampaikan gitu apa namanya dia menyampaikan, saya mendengar dulu zaman kita itu udah sepuh-sepuh yang dapat bagian ini sudah sepuh-sepuh Ustadz gitu. Jadi dulu kita tuh nggak ada yang kayak gitu-gitu, ini di Jawa ya Ustadz nggak ada, pokoknya tahu dibagi rata gitu. Jadi saya sampaikan entah
saya sampaikan nggak bisa itu dibagi rata karena Allah sudah menyampaikan itu dalam Al-Quran itu 1400 tahun yang lalu gitu. Saya sampaikan begitu Ustadz karena memang saya minim untuk hal-hal apalagi ini melawan orang tua kan gitu, orang sepuh-sepuh kan gitu. Tapi ini sudah kerelaan kita semua. Nah, saya sudah gak dapat berbicara lagi dengan atas unsur kerelaan tadi gitu Ustadz. Berarti pembagiannya sama, terus sudah saling ridho. Ya itu, jadi itu gimana untuk menjelaskannya Ustadz? Ya kan sudah gitu. selesai Bu. Oh jadi kalau misalnya Ustadz dasar ridho semuanya dari Enggak, duitnya sudah dapat kan? Belum. Gimana mau baginya nggak dapat duit? Hartanya itu masih berupa tanah Ustadz, belum terjual gitu. Jadi maksudnya masih berupa tanah. Jadi kesepakatan semuanya itu sudah dibagi rata saja gitu. Tapi belum dibagi juga. Belum dibagi karena belum laku. Cuman akhirnya ada yang aku sekarang bagian di pertanyaannya, sini. tadi Umu Dafa ya? Nggih. Emangnya harus nunggu laku dulu untuk dibagi? Iya. Kata siapa? Karena semuanya tuh bukan orang yang apa namanya, mereka tuh bersepakat pokoknya dijual dulu baru dibagi. Gitu. Terus kalau belum laku-laku terus sudah ada ahli waris meninggal dunia lagi gimana aja, Mbak? Sudah ada Ustadz yang meninggal. Ya sudah berarti. Masalah baru lagi. Nah itu dia, jadi itu yang saya ini mau sampaikan itu sulit Ustadz karena memang apa namanya kita pelan-pelan untuk yang sepuh-sepuh ini memang tidak langsung karena jawaban tadi tuh kita nggak ada itu yang bagi-bagi sesuai segi persen sesuai syariat, nggak ada. Saya pahamkan dulu satu hal dulu ya. Terus nanti saya jawab yang kedua tadi yang pembagian rata. Pertanyaannya, apakah bagi waris itu harus nunggu tanahnya laku dulu? Tidak. Iya? Ada yang mau jawab? Iya Pak. Kenapa? Iya terus kalau tidak laku dulu terus baginya gimana? Kalau nggak ada duit sama sekali saudara juga kere semuanya. Berarti dibagi juga? Nggak perlu dijual? Dibagi? Per petak misalnya? Per petak tanpa perlu dijual. Oke, ini solusinya bagus nih. Saya pengen pahamkan dulu ini pemahamannya bagus. Jadi kebanyakan kita itu mikirnya bagi waris itu bagi duit. Itu yang memang di permukaan itu yang berkembang Ustaz. Ini termasuk pemikirannya Mas Femi juga sama juga. Sekuler Ustaz. Semua itu rata-rata mikir bagi waris bagi duit. Saya contohkan aja. Ada yang punya sapi 1 miliar ya? Ada ya? Ada. Oke, dia meninggalkan sapi 1 miliar tadi. Cara baginya bagaimana? Potong sapinya Ustadz. Dipotong sapinya. Siapa yang memotong sapinya tadi? Udah Pak. Udah Pak. Masih dipegang dikit ternyata. Masih belum puas. Terus kalau sudah dipotong terus dia apain coba? Sate. Emangnya semuanya mau makan apa? Sate sapi 1M gitu. 1M. Kan bagi 2/3 siapa, yang 1/3 siapa Ustadz? Iya bagi kayak gitu ini 1 kali gitu Bu. Ya Allah pemikirannya ini loh. Sekuler. Ingat bagi waris dalam ayat saja itu bagi saham. 1/3, 2/3, 1/6, 1/4, setengah, 1/8. Gak ada di situ itu jumlah tertentu dengan 20 juta, 30 juta, 1 miliar, gak ada. Bener gak? Betul Ustaz. Berarti tadi kasus tanah tadi gimana cara baginya? Hah? Sudah bagi aja. Oh si ibu ini dapat 1/8. Oh sisanya untuk anak-anak 7/8. Sudah pegang jatah masing-masing. Ustadz belum laku. Ya memang belum laku. Duitnya mana Ustadz? Nggak ada duit. Bagi apa? Tanah. Kayak tadi sapi, bagi apa? Bagi sapi. Bagi sapi. Siapa suruh motong? Emangnya mau habis kalian 1 malam? Ini pemikirannya, mindsetnya harus diubah dulu. Emang kita itu mata duitan semua kok ini. Itu dia. Nunggu duit, terus duit lagi. Akhirnya ada yang 10 tahun gak laku-laku tuh itu tanahnya kan. Nah itu tadi saya nanya, keburu meninggal tuh 1. Bingung lagi itu. Aduh saya sudah meninggal. Dia bingung lagi itu.
Kalau ada yang butuh duit, nah itu baru keluar duit tuh. Ini dapat 1/8 nih misalnya ya, ini saya dapat 1/8. Terus dia butuh duit. Aduh, saya mau daftar haji ini, mau berangkat saya ini. Ini sudah ditagih dari Kemenak ini. Tapi saya punya harta nih 1/8 nih, kalau jual lumayan. Dijual sama saudaranya. Beli. Jatah 1/8, kasih ke sini. Beli, kasih uang. Berapa? 100 juta. Sudah kasih. Jatah 1/8 sudah nggak dipegang lagi sama Mas Femi, dikasih ke sini. Iya tak? Keluar duit nggak? Keluar. Dapat duit 1/8 dikasih ke sini. Gitu kan? Selesai. Aman nih tadi. Jadi dari tadi itu nggak selesai-selesai itu gara-gara nunggu tanahnya laku. Pertanyaannya, kenapa tanah nggak laku-laku? Kenapa tanah nggak laku-laku? Mahal. Terus biar laku gimana? Jual murah. Hah? Turunin. Itu sama dengan Joko itu nggak laku-laku, itu ada sebabnya. Jual mahal. Bukan, banyak syarat. Cara lakunya gimana? Turunin syarat. Gitu Mas Joko. Nyambungnya kan gampang nih kalau Mas Joko nih. Itu aja. Turunin. Masa sudah tanah pinggir jalan kok nggak laku-laku itu? Ya terlalu mahal, turunin jadi laku kan? Nah sekarang masalah yang kedua itu problemnya dibagi rata. Permasalahannya tadi sudah saya singgung tadi, sudah dibagi. Iya tak? Sekarang pertanyaannya ini sudah dibagi, ini dapat 100 juta, ini dapat 100 juta. Tapi secara hukum syar'i itu sebenarnya nggak adil. Pertanyaannya, yang sudah dapat, emangnya dia bisa kembalikan? Enggak, belum tentu. Kenapa nggak mau, Pak? Nggak mau yang kembalikan. Uang sudah dipakai juga, beli mobil, bayar utang, perabimu nih. Iya, sudah dipakai. Dia nggak mungkin, wah saya sudah terima kok Ustaz, saya suruh kembalikan. Walaupun salah itu, walaupun dibilang itu zolim kamu, itu bukan jatahmu, nggak mau dia kembalikan. Karena sifat dasar manusia itu pelit. Wa uhdiratil anfusus syuh. Allah itu katakan, manusia itu karakter asalnya itu pelit. Sehingga dia mau keluarkannya sudah diperoleh, walaupun itu bukan jatahnya, dia nggak mau keluarin. Maka coba ke kasus itu tadi, coba kasus itu ada yang protes lagi itu. Sudah dibagi itu misalnya, nggak mau. Maka solusinya kalau ini belum dibagi, bagi dulu berdasarkan porsi waris. Sudah ada yang butuh duit, jual kepada yang punya duit. Saya butuh duit nih Kak, tolong ini saya jual sekian. Nah akhirnya dia nggak dapat jatah lagi karena sudah dibeli oleh yang dapat waris. Gitu. Ya, itu salah satu solusinya. Wallahu a'lam. Nah, baik, sebentar saya baca ini dulu, nanti kasih Bu siapa tadi? Pemuda Pak. Masya Allah. Bagaimana pendapat Ustadz jika ada seorang istri kedua yang bersikeras tidak mau diketahui oleh keluarga suaminya karena tidak ingin ada yang sakit hati? Aduh. Istri kedua ini ikhlas hanya dinikahi siri saja. Bagaimana dalam pandangan syariat untuk pembagian waris untuk istri kedua yang nikah siri dan anaknya? Aduh. Kita lagi ngobrolin Mas Joko. Ini perlu dijawab nih. Saya takut saya jawab saya pulang nggak bisa selamat. Baik. Saya bahas secara aturan negara saja ya. Saya termasuk yang kurang sarankan nikahnya masih siri. Kenapa? Sudah jadi problem tuh di waris. Kalau dia tidak punya kekuatan hukum, apalagi ini kan nggak diketahui istri pertama kan? Nikah siri ketahuan istri pertama nggak? Nggak tahu Anas, belum pernah, belum tahu. Oh belum pernah, belum tahu. Belum tahu. Namanya saja siri. Oh, iya. Siri artinya apa Pak? Diam-diam. Berarti nggak tahu toh? Apalagi nggak tahu. Ada pernah, ini kasusnya, ini kalau ini istri kedua. Istri pertama waktu dia konsultasi ke saya.
Dia bilang gini, Ustadz, istri kedua maki-maki saya terus Ustadz. Pernikahannya jenengan dulu tanda tangani surat enggak? Enggak. Oh, berarti sudah terjawab, Bu. Ibu tenang aja, Bu. Ibu menang. Kenapa? Ibu resmi. Iya, benar. Langsung dia senyum-senyum itu. Ah, Masya Allah Ustaz, kok sesimpel itu ya? Karena dia bingung 2 tahun. Saya cuma nanya, ibu ada tanda tangan itu surat izin untuk suami ibu nikah lagi? Enggak. Ibu menang. Saya bilang, salah istri kedua. Kenapa dia maki-maki istri pertama? Harusnya Mbok dijaga-jaga gitu. Kalau sudah ketahuan kayak gini, dikasih apa kek, tiba-tiba kirim gamis yang mahal kek. Itu kan. Iya. Ini coba kalau dia jelek-jelekin istri pertama, apa yang terjadi coba? Jadi cekek sama istri pertama. Iya, tetaplah. Nggak akur. Maka saran saya, ini kalau ya mau tahu kejelasan, minta isbat nikah namanya. Di pengadilan agama. Nanti dikeluarkan isbat nikah, ya. Nikah yang dulu itu disahkan, yang siri tadi itu disahkan oleh pengadilan. Sehingga ya jadi istri resmi dengan catatan. Apa? Apa ini tuh? Istri pertama tahu. Iya. Kembali Ya, lagi. ini cara tahunya ini bagaimana itu urusan kalian bukan urusan saya. Istri pertama tahu, keluar surat izin. Terus ada isbat nikah, kekuatan ada, maka kalau waris nanti jenengan juga dapat, akhirnya bagi. Istri dapat jatah 1/8. Kalau punya anak, berarti kalau dapat 1/8, tapi kalau punya 2, Berarti dibagi 2. Kalau punya 3, dibagi 3. Kalau punya 4, dibagi 4. Makanya itulah yang jadi sebab ibu-ibu itu nggak mau suaminya nikah lagi karena jatah warisnya berkurang. Alasan syari ya Ustaz ya. Nah, itu. Mas Joko tutup kuping dulu. Ini bahasannya berat. Baik, ada lagi? Silakan. iya silakan Ada, Bapak. ada mikrofon. Ini. Dibantu. Ini dulu. Boleh. Tadi dulu. Mana? Ini. Mana? Oke. Duluan tadi. Silakan. Mana ini? coba. Cuci coklat. Iya. Oke. Sebelah. Silakan. Nah. Berikan nama dan dari mana? Oke, bismillah. Perkenalkan Ustadz, nama saya Reza dari Balikpapan. Yang mau saya tanyakan, tadi kan ada poin yang Ustadz sebutkan bahwasanya orang yang mengumpulkan harta itu bagikan orang yang mati walaupun jasadnya ada gitu ya. Iya. Nah, terus bagaimana dengan orang yang mengumpulkan harta dengan motivasi dengan banyaknya harta itu bisa membuka atau memperbanyak peluang amal soleh. Misalkan Nah itu berbeda lagi tadi. untuk bersedekah, Berarti menumpuknya dia ingat ada kewajiban. Apa yang diwajibkan dari harta yang menumpuk? Apa kewajibannya dari harta yang menumpuk? zakat. Zakat. Maka dia keluarkan zakat dari situ. Artinya hartanya tidak jadi sia-sia. Hartanya ada manfaatnya karena nanti kan disalurkan kepada orang yang berhak menerima. Innamas shadaqatu lil fuqara dan seterusnya. Ya, sesungguhnya sedekah atau zakat itu disalurkan kepada fuqara, orang fakir, orang miskin dan seterusnya. Akhirnya jadi manfaat. Maka orang yang menumpuk harta, yang menyimpan harta, dia punya kewajiban. Sebelumnya dia kasih nafkah kepada keluarganya, setelah itu harta itu masih menumpuk, punya kewajiban. Kewajiban bayar apa? Zakat. Ketika terpenuhi nisab, lalu harta tersebut bertahan 1 tahun hijriyah, bertahan haul. Ustaz, bagaimana biar saya tidak bayar zakat? Enggak usah simpan-simpan harta. Terus caranya gimana? Ada duit langsung habisin. Itu enggak kena. Tapi kalau simpan, numpuk, resiko itu ada. Yaitu apa? Bayar zakat. Jelas itu? Oke. Baik. Syukran. Nih, mudah-mudahan manfaat nih bukunya nih. Silakan. Sama ini Kang, ada tambahan Kang. Ada tambahan apa Masya nih? Allah. Voucher umroh. Voucher umroh. Iya. Silakan. 500.000. 500.000. Ya, tumpuk-tumpuk itu bisa tuh dapat. Iya. Ya. Lumayan banyak juga boleh. Iya. Selanjutnya ada pertanyaan. Ahwat dulu, Ahwat ya. Iya, bisa ini aja Ustaz yang di Ya, kertas. kasih mungkin. mic di Ahwat, ada yang ini nanya. Afat masih ada yang mau bertanya via langsung via mic?
Silahkan. Tadi ini sudah, ada yang sudah saya singgung ya. Ada akhwat lagi? Ada. Mikrofonnya. Diketuk kalau ada, dibantu sama teman-teman panitia. Nah, coba nanti dibaca aja. Nah. Ini dibaca. Ya. Ada akhwat ada nggak? Kalau nggak ada baca pertanyaan dulu. Oke. Iya, ada pertanyaan ya. Ustadz ini Nggak ada? dari Enggak ada, Ustaz. Belum, Ustaz. Ya, Ya. silakan. ada pertanyaan Ustadz. Yang pertama terkait dengan Bismillah, Assalamualaikum Ustazi Barakallahu Fik. Izin bertanya mengenai zakat penjualan Ustadz. Bagaimana hukum jika kita memiliki barang yang memang kita simpan suatu saat jika ada yang membutuhkan kita jual? Apakah tetap wajib dizakati? Nah, kita simpan terus suatu saat dijual. Iya. Contohnya apa ini coba? Emas Dia nggak misalnya. kasih contoh. Misalnya emas, Ustaz. Kalau emas sudah secara bentuk emasnya dari jumlahnya sudah kena zakat kalau sudah mencapai nisab 85 gram. Nah, ini dikasih contoh apa ini? Mungkin tanah. Bisa jadi. Tidak dijelaskan sih. Oke Ustadz. toh? Tanah dia beli sekarang ini. Terus nanti kalau butuh duit dia jual. Selama tanah itu cuma disimpan saja tidak kena zakat. Rumah itu cuma dipakai saja tidak kena zakat. Kendaraan dipakai saja tidak kena zakat. Apakah ketika dijual langsung kena zakat? Tidak juga. Terus kapan kena zakatnya? Uangnya pegang dulu. Kan jadi uang tuh. Kemudian nunggu bertahan setahun hijriah enggak? Atau dibayarkan sesuai dengan rutinitas bayar zakat. Kalau misalnya dia bertepatan dengan Ramadan, uang itu masih ada, maka gabungkan dengan uang pada bulan Ramadan, total berapa, terus dikalikan 2,5%. Jadi pemikirannya itu bukan tanah laku, mobil laku, rumah laku, langsung potong 2,5%. Bukan. Tetap nunggu 1 tahun, Ustaz ya. Ya, ini bukan. Ini cara mikirnya orang pajak, mohon maaf. Main potong 2,5%. Itu bukan cara pemikiran kayak gini. Sama seperti gaji. Gaji itu bukan belum dipegang sudah dipotong 2,5%. Bukan juga. Ini nggak tepat. Dan ini pemikiran belakangan. Ya, ini pemikiran belakangan ini. Dari masa dulu nggak ada. Dan pencetus yang zakat ini, yaitu zakat profesi kita sebut, itu punya ikhtilaf banyak sekali. Punya perbedaan pendapat banyak sekali. Besarannya berapa? 2,5%, ada yang bilang 5%, ada yang 10%, ada yang 20%. Ada yang alasan 5% kan, atau 10% itu karena dari harta ini nih, kalau pegawai ada dari harta yang nggak jelas, dari syubhat, ya sudahlah dikasih besar-besar aja lah 10%. Gitu. Karena untuk bersihkan yang masalah-masalah tuh hartanya. Jadi dikasih banyak aja sekalian. Jadi besarannya pun berselisih. Terus kapan dikeluarkan? Apakah nunggu haul? Ya, ataukah tiap bulan? Itu pun berbedaan pendapat. Nanti bisa baca tulisan saya lengkap ada di rumesa.com. Saya ada tulisan kritikan pada zakat profesi. Mengkritik semua itu. Saya sebutkan sisi kelemahannya semua tuh zakat profesi. Ada sisi dalil yang mendukung, ada dalil yang menyatakan tidak tepat, ya, terus alasan-alasannya itu kritikannya. Maka yang tepat itu kalau punya gaji, pakai aja. Misal nggak langsung dipotong, kecuali jadi pegawai. Karena itu sudah jadi aturan dari Basnas. Kalau sudah jadi aturan dari Basnas, sudah terpotong aja. Tapi pasti pegawai ini punya simpanan. Gaji sama simpanan beda nggak? Beda nggak, Pak? Mana yang lebih banyak? Simpanannya apa gajinya? Gajinya misalnya 10 juta, simpanannya 10 juta? Enggak. Simpanannya ada 200 juta. Coba lihat, itu sudah bertahan 1 tahun itu. Terus cuma mikir 10 juta tiap bulan misalnya, 10 juta kali 2,5% berapa? 250 kali 12? Hah? Kali 12? 2,5 juta tambah 500. 3 juta ya? 3 juta. 3 juta 1 tahun.
200 juta dikali 2,5% berapa? Hah? Masih lebih banyak kan? Makanya kalau saya itu di pihak yang menarik zakat, saya kejar zakat simpanan. Bukan zakat dari gaji. Kenapa? Sedikit. Coba aja hitung sedikit. Apalagi kalau punya simpanan 1 M. Pegawai pada numpuk-numpuk terus simpan-simpan terus kan. Banyak tuh. Maka jalan pemikirannya itu ada nisab, ada haul. Bukan langsung punya langsung potong gitu. Enggak. Kurang tepat. Kecuali tadi jadi pegawai. Ustaz, saya sudah dipotong otomatis. Sudah, potong aja. Sedekahin aja tuh. Tapi nanti dalam rutinitas zakat tahunan ada simpanan, simpanannya yang dihitung. Itulah yang dihitung zakatnya 2,5%. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Mungkin selesai atau ada satu lagi pertanyaan? Iya, karena tadi sudah di reminder, bahwasanya kita sudah ada di akhir sesi Masya untuk di Allah. talk show yang pertama ini, gitu. Ustaz, ini karena sudah selesai untuk sesi tanya jawabnya, mungkin Siap. bisa ada closing statement Ustaz terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Baik. Kata Imam Ibnul Qayyim bahwa ilmu itu aslu kulli ta'atin. Ilmu itu adalah dasar pokok segala macam kebaikan. Segala macam ketaatan. Orang ingin jadi taat, orang ingin jadi baik harus punya ilmu. Tetap yang dimaksudkan sendiri ilmu agama. Kemudian Imam Ibnul Qayyim katakan, wal mal wa hubbul mal aslu kulli sayyi'atin. Cinta harta, gila dunia, itu jadi pokok dasar segala macam kejelekan. Pertengkaran itu bukan karena ilmu. Cekcok, sengketa bukan karena ilmu. Cekcok itu karena harta. Maka bagi yang punya harta, dia harus bisa combine. Harus bisa menggabungkan harta tadi dengan ilmu. Kalau cuma fokus pada harta saja, maka yang terjadi adalah dia dapatkan aslu kulli sayyi'atin. Dia akan dapatkan pokok dari segala kejelekan. Orang rusak itu bukan karena ilmu. Orang rusak itu karena harta, karena dunia. Jadi ingat baik-baik, ini kesimpulan dari buku Imam Ibnul Qayyim itu di antara poin sekitar poin 20 ya, itu beliau sebutkan kalimat tadi. Ya, semoga manfaat. Nah Ustaz, Masya Allah, jazakallah khairan, Masya Allah. Mungkin juga harta juga sebenarnya tidak dilarang juga Ustaz ya. Boleh-boleh saja. Selama harta itu bisa berguna untuk amal kita. Iya, dan mungkin ditambahkan kalau poin kesimpulan dari Ana yang dapatkan malam hari ini Kang, ternyata kedudukan ilmu itu ternyata lebih tinggi di atas harta sekalipun, sehingga pentingnya ya, ilmu itu sangat penting dan sangat besar untuk bisa dicari, mungkin itu Kang. Jadi kalau dari judul kita malam hari ini, harta versus ilmu, yang menang? Ilmu. Ilmu ternyata. syar'i, Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Menang berapa kosong? Iya Kang, udah di akhir sesi. Alhamdulillah Mas Aryo. Terima kasih banyak nih teman-teman sudah belajar sama-sama, ngobrol sama-sama bareng Ustadz. Kalau ngobrol itu sebenarnya nggak cukup 1 jam 2 jam. Iya, tenang aja Kang. Nanti besok insya Allah masih ada lagi bersama dengan Ustadz. Ustadz masih ada bersama-sama dengan kita besok. Insya Allah di sore hari. Ini mengundang untuk Mas Joko dan Mbak Siti yang ada di Balikpapan. Terkhusus ini ya? Iya, sore hari besok itu kita akan membahas tema. Berarti yang bapak-bapak nggak boleh hadir. Iya boleh aja sih Ustaz. Iya boleh. Ini lebih khusus gitu. Bahaya kalau hadir, kalau saya ngomong itu mereka pingin nikah lagi. Masya. Iya. Aman ya, aman ya. Aman. Istrinya harus di belakang itu. Iya. Ya, yang penting nggak ngaku Joko aja di sini. Ya. Iya, untuk tema nanti besok sore insya Allah kita akan membahas agar tak salah memilih calon suami. Waduh, itu buat Ahwat Pak Ustadz. Itu buat Ahwat Buat dan Ibu Mas tuh Joko Ya dan Mbak imannya Siti. juga lah, biar dia itu luruskan juga. Oh iya. Jadi nanti udah pantas Siapa sebelumnya tahu gini. sih ikhwannya itu cuma kelihatan bagus saja di media sosial. Aduh. Ternyata amburadul ketika lihat di offline-nya. Aduh. Hancur sekali. Kan banyak ikhwan yang PHP. Oh. Iwan KW Ustadz. Iwan KW banyak banget. Iya, Nah, besok iya. kita bahas.
Iya, insya Allah. KW mudah-mudahan datang biar dapat hidayah. Ya, Iya, hidayah. dan itu tuh sore harinya. Dan kemudian nanti insya Allah di Ba'da Isya'nya besok masih akan kembali lagi di main stage ini kita akan membahas tema nasihat bagi yang disakiti. Iya, silakan orang-orang yang sakit hati semuanya hadir. Besok datang semua. Iya, insya Allah kita rame-rame lagi. Mungkin yang hari ini belum datang, yang Benar. masih online mungkin bisa insya Allah nanti datang lagi ke sini. Ajak sanak saudara kita buat belajar sama-sama ya. Iya, oke. Silakan Kang. Nah, terima kasih banyak sekali lagi. Kita mulai lagi besok, insya Allah. Silakan nikmati di akhir-akhir sesi Muslim Fight malam hari ini. Masih banyak talent-talent yang masih buka. Silakan belanja. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah ganti dengan pahala yang sangat banyak. Kalau di Jejak Sahabat Iya. ada jargonnya. Apa, Suatu kebanggaan bagi kami Jejak Sahabat bisa belajar bersama antum semua. Semoga Allah tidak hanya mengumpulkan kita di sini, tapi juga di jannah Allah Jalla Jalaluh bersama para nabi dan para sahabat. Kita tutup talk show kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.